selamat pagi semuanya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai protista mirip hewan. Indikator yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini mengenai mengidentifikasi ciri-ciri protista mirip hewan, mengklasifikasikan protista mirip hewan berdasarkan karakteristiknya, dan menggali peran protista mirip hewan dalam kehidupan. Agenda hari ini yaitu mengenai pengertian protozoa, ciri-ciri protozoa, klasifikasi protista berdasarkan alat geraknya, reproduksi, dan peranan. Sebelum kita membahas materi, apakah kalian tahu atau pernah mendengar kata plankton? Ya, ini gambar plankton. Plankton ini hidup di air. Plankton ini masuk ke dalam protista mirip hewan. Untuk lebih lanjutnya, kita akan mempelajari protista mirip hewan. Karena minggu kemarin kita telah membahas protista mirip jamur dan protista mirip tumbuhan. Nama protista berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos pertama dan zoon adalah hewan. Protozoa merupakan hewan uniseluler mikroskopis. Protozoa hidup bebas di air tawar, air laut, atau di tempat yang lembab. Sisanya hidup pada tubuh hewan atau tumbuhan sebagai parasit. Protozoa yang hidup di air tawar biasanya memiliki vakuola makanan dan kontraktil. Pada kondisi lingkungan yang tidak sesuai, protozoa dapat melindungi diri dengan membentuk sista pada bagian luar plasma. Setelah kondisi lingkungan membaik, sista tersebut akan pecah. Ciri-ciri protozoa yaitu organisme uniseluler, bersifat eukariotik, tidak memiliki dinding sel, heterotrof, hidup dengan soliter atau berkoloni, memiliki ukuran tubuh sekitar 100-300 mikron, alat utama pergerakan yakni flagela, silia, dan pseudopodia. Hidup bebas secara parasit, bebas, dan sporopit. Klasifikasi protista berdasarkan alat geraknya terbagi menjadi 4, yaitu rhizopoda, ciliata, flagellata, dan sporozoa. Rhizopoda memiliki ciri-ciri yaitu uniseluler, bergerak dengan kaki semu, reproduksi pembelahan biner. Ciliata memiliki ciri-ciri uniseluler, alat gerak berupa rambut cambuk, reproduksi konjugasi. Flagellata memiliki ciri-ciri uniseluler, alat gerak berupa rambut cambuk, dan reproduksi pembelahan biner. Sporozoa memiliki ciri-ciri uniseluler, alat gerak berupa rambut cambuk, reproduksi pembelahan biner. Reproduksi protista mirip hewan. Yang pertama itu ada rhizopoda. Contohnya itu amuba. Reproduksi amuba diawali dengan persiapan amuba membelah diri. Amuba mulai membulat, inti sel memanjang, inti sel membelah diikuti pembelahan protoplasma, dan sitoplasma ikut membelah, terbentuk 2 amuba baru. Yang kedua yaitu reproduksi ciliata. Contohnya itu Paramecium caudatum. Di sini ada gambar mengenai reproduksi yaitu konjugasi Paramecium. Yang ketiga yaitu reproduksi flagellata. Di sini bisa dilihat dari struktur Toxoplasma gondii dan Mastigophora. Dan ini dia reproduksi pada Toxoplasma gondii. Yang keempat yaitu ada reproduksi sporozoa. Contohnya itu pada Plasmodium. Bisa dilihat daur hidup Plasmodium pada gambar ini ya. Peranan protozoa terbagi menjadi 2.
yaitu ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Peranan protozoa yang menguntungkan yaitu mengontrol jumlah bakteri di alam karena predator bakteri, merupakan sumber makanan bagi hewan air, foraminifera atau globigerina, cangkangnya sebagai petunjuk adanya minyak bumi, gas alam, dan mineral. Radiolaria, rangkanya yang mengendap di dasar laut dapat digunakan sebagai bahan proses. Peranan protozoa yang merugikan yaitu Entamoeba histonica, Entamoeba dysentery, penyebab disentri, Trypanosoma penyakit tidur di Afrika, Leishmania penyebab penyakit leishmaniasis yang menyerang pembuluh darah, Trimonas vaginalis penyebab penyakit berlebihan, Blantydium coli penyebab diare, dan Plasmodium sp penyebab malaria. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.